Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol hadirun ifafitin azza subhanahu wa ta'ala. Waktu demi waktu kita jalan. Di setiap masing-masing waktu pembekalan takwa selalu diperintahkan. Karena memang itu merupakan kunci keselamatan. Penggemblengan untuk menjadi pribadi yang takwa selama Ramadan merupakan puncak yang itu disiapkan dengan persiapan istimewa sejak bulan Rajab, bulan haram, bulan mulia, amal soleh lebih hebat fadilahnya, sehingga menyemangati supaya persiapannya maksimal. Datang Sya'ban walaupun bukan bulan puasa, tetapi waktunya dicontohkan Nabi SAW dengan memperbanyak puasa. Di antara hikmahnya untuk menuntaskan tunggakan puasa yang belum selesai sebelumnya, mumpung belum bertumpuk-tumpuk, sekaligus menyiapkan puasa yang akan dijalaninya. Ketika semuanya dikerjakan dengan maksimal, seolah hasilnya luar biasa. Kalau kenangan Ramadan belum hilang dari kita semuanya, kita hampir saja masuk kepada hari raya yang bisa dibilang lebih besar lagi. Saking besarnya nganti wong Jawa njenengi napa? Besar. Sasi besar niku basa Jawa napa bahasa Indonesia? Kok mulai dadi basa Jawa? Mongko niku kesane Jawa tulen to niku. Nun sewu ingkang sepuh-sepuh mbok pilih pirsa, besar niku basa Jawa napa bahasa Indonesia? Sasi besar. Semoga saja itu bahasa Indonesia sing wis wong Jawa luwes. Ini memberi petunjuk kepada kita, itu merupakan sebuah kesan. Memang itu nilainya lebih besar lagi, nganti jenengi sasi besar. Maka daripada itu, kalau dikatakan itu nilainya lebih besar lagi, kalau Ramadan saja kita siapkan menyambutnya, maka kalau yang lebih besar harus lebih disiapkan lagi. Pernah ngoten? Ternyata persiapan yang sudah dipaketkan di dalam Islam itu sudah luar biasa. Apa itu?
diawali dengan Ramadan yang sudah disiapkan. Dan itu sambung karena Ramadan dengan Syawal yang diisi 6 hari, paket pembentengan selama 1 tahun. Ini persiapan yang luar biasa. Begitu Syawal habis, kemudian masuk bulan Dzulqa'dah, itu bulan besar, bulan Muharram, bulan istimewa, nilainya lebih dahsyat. Lek apik tambah gede, lek elek nggih ngoten. Lalu bulan Muharram, bulan Dzulhijjah sendiri pun juga bulan Muharram. Maknanya bulan yang dinyatakan bulan haram, bulan mulia. Kemudian diiringi dengan bulan Muharram, juga bulan haram. Makanya nilai kebesaran bulan Dzulhijjah itu berada di dalam tengah-tengah 3 bulan haram. Dzulqa'dah bulan haram, Dzulhijjah bulan haram, Muharram nggih bulan haram. Itu puncak atau segitiga ngoten. Sebelumnya sudah bulan haram, puncaknya bulan haram, sesudahnya juga bulan haram, sehingga nilai kebesarannya luar biasa, puncak. Itu diantara hikmah pelajarannya. Maka untuk itu supaya kita lebih menyiapkan, supaya kita lebih siap, ya muhasabah. Ramadanku kemarin kira-kira sudah beres atau belum? Bila sudah, ini merupakan bekal yang luar biasa. Bila belum, segera dibenahi. Sampai-sampai saking hebatnya nilai bulan Dzulhijjah yang kita supaya menyiapkan. Apa itu? Selain yang sudah kita sebutkan di atas, di sana ada kelebihan-kelebihan istimewa lainnya lagi, yaitu begitu masuk bulan Dzulhijjah diperbanyak takbir. Biasanya tiang panen takbir kan maghrib ngoten kala nggih, nganti sewengi muput ngoten nggih, biasanya panene takbir nggih, biasanya ngoten nggih. Itu panene takbir bukan sebatas begitu maghrib nganti semalam suntuk. Bahkan begitu masuk bulan Dzulhijjah sudah panen takbir. Orang semisal Abu Hurairah itu langsung blusukan teng pasar. Biasanya teng pasar kangge napa nggih? Lonjo. Sing golek pesugihan, nyapa bakul, ngoten lho nggih. Engko dikira napa golek pesugihan. Tapi beliaunya itu takbir. Wong sak pasar ngerti, itu adalah ulama, melu takbir. Nek jenengan udah datang pasar takbiran dikira napa kira-kira? Karena belum disosialisasikan. Bila kita mencoba mensosialisasikan, seolah nanti beda lagi. Lek sakmenika budal ya kira-kira dikira rodok miring ngoten kira-kira nggih. Tapi bila disosialisasikan, seolah mereka paham, beda lagi. Cara mensosialisasikannya ya kita awali dengan masjid seperti ini. Dan tradisi kita sehari-hari yang kita kembangkan terus. Apalagi punya kewenangan, nanti dengan kewenangannya bisa untuk memperkokoh. Ini menunjukkan nilai besarnya. Begitu masuk bulan Dzulhijjah panen takbir. Kapan? Nggih sak wayah-wayah. Napa sak bibar salat, napa memperbanyak duduk kangge takbir, monggo. Di sela-sela istirahat kita. Itu kat awal. Itu nilai besarnya dengan dikumandangkan takbir sejak masuk bulan Dzulhijjah nganti tasrek telas meh setengah sasi panene takbir. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah amal soleh
sesudah yang wajib, di antara yang sunnah-sunnah paling dicintai. Ma min ayamin al-ma'malu as-salihu ahabu ilallah min hadil ayam, yakni ayamal ashar. Tidak ada hari-hari yang amal soleh paling dicinta oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari yang 10. Apa itu? Semua jenis amal soleh termasuk takbir. Nganti ngersane poso sangang dino monggo. Pun nanti jijal apa dereng? Tanggal 1 nganti tanggal 9 poso. Pun jijal? Sing sampun terus nih mawon bismillah. Sing dereng bismillah jijal. Senajan ta dereng gendep, sing penting dikeh-keh nih. Saged 9 hari nutuk, tapi tanggal 10 ndak boleh. Kemudian lebih istimewa lagi yaitu tanggal 10-nya nanti menyembelih. Itu nilai sedekahnya beda kali sedekah harian. Bapak niku sedekah khusus. Beda menawi harian nggih rata-rata 10 kali 700 kali ngoten kelipatane. Itu di bulan haram lebih tinggi, nama sedekahnya lebih istimewa lagi, lebih bertingkat-tingkat lagi. Makanya diupayakne mengke ben keluarga saged beleh wedhus rakitan siji. Pokok gadane insyaallah saged nggih. Duite sapa apa duite mbae. Oleh pun ceklek ngoten dhisik nggih tuga niku lho nggih. Pun gampang ceklekan nggih. Nggih mboten napa-napa, nggih rega-rega 700.000 golekne wedhus ngopo ngoten. Sing penting kan sehat, enak dipangan. Ditipun turah nggih sing rega karo tengah, rada tambah mentes malih. Longgar malih nggih rega 3.000 ngoten. Ya nom-noman rong iso duwe dhuwit HP 1 juta jare elek nggih. Nggih mboten. Nom-noman ganteng raketan rong iso golek dhuwit HP 1 juta jereke elek. Nek sekolah njaluk korting jebule lagi tuku pulsa duite brol-brolan. Aneh lagi. Artinya apa? Artinya masalah rezeki ini enggak jadi masalah, tinggal niatnya saja. Masalah rezeki itu cadangannya gitu banyak, masalah niatnya saja. Duwe niat apa ora? Lek duwe niku gampang. Allah piyambak paring dawuh walladzina jahatu fina lanahdiyanahum subulana, sapa sing pancen tenanan siap berpayah-payah, azam niate kuat, jalan keluar meko kathah. Lalu berikutnya nilai kebesaran bulan Dzulhijjah, pelaksanaan rukun Islam yang kelima yang tidak semua orang mampu. Ini menunjukkan nilainya luar biasa. Lek rata-rata puasa Ramadan kuat nggih. Nggih nama sekedhik mawon sing siap puasa mboten kuat. Walaupun yang tidak puasa banyak nyapa, mboten niat masalahnya. Tapi lek Dzulhijjah haji enggak semuanya itu mampu. Rata-rata ben taun sing budal kaji tiang pinten? Sing kelompok kaji wonten mriku? Paling-paling tiang 2 jutanan napa 3 jutanan. Ini menunjukkan dengan terbatasnya pelaksana, menunjukkan memang enggak semuanya mampu. Ini menunjukkan memang besarnya fadilah. Sehingga nilainya adalah siapa yang haji dan itu mabrur, maka nilainya adalah enggak ada pahala yang pantas kecuali surga. Al-hajju al-mabrur laisa lahu al-jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Dan diupayakan masing-masing keluarga mereka saged raketan belus wedhus
setunggal. Ini kira-kira biaya tiang riyoyo niku ben omah 3 juta telos napa mboten? Nggih dandane omahe. Dandane mboten? Ayo. Dipupuri mboten? Masa ora dipupuri? Sandangane masa ora nyandang? Kendaraane, jajane. Niku lek dipun total kula kinten per keluarga niku duwe 1 juta nggih wonten. Mek diitung apa ora ngoten mawon masalahe. Nah, lek ngoten niku ternyata saged, insyaallah mengke wonten Idul Adha nglumpone dhuwit apa 2.000 apa 2.500 insyaallah saged. Napa malih telaten ngopeni wedhus piyambak. Wonten daerah mriki panggesa nggih kangge wedhus nggih. Oh nggih. Kae. Cocok. Rata-rata tiang petani wedhus niku kan samben. Dadi celengan panggih ngoten niku biasane. Napa malih sing tretes gampang manaan ngoten. Insyaallah saged mengniati mawon nggih sing perlu dibangkitkan. Napa nek perlu dibangkitkan? Niate, senes duwite niku katut mawon nggih. Niate mawon sing dibangkitkan. Pokok niat kuat, bekerja keras, ndongane tenanan, insyaallah gampil. Lan tiyang menika sing paling sae memberi daripada menerima. Nampa niku 1000 nggih panggih 1000. Tapi lek ngeweki 1000 dadi pinten? Bernilai 10.000, bernilai 700.000, dan itu mboten mengurangi harta. Optimis kita mawon lah, sing butuh dibangun, sing butuh dinapane dibangun. Insyaallah menawi kita mampu membangun optimis, niat sing kuat, memperbanyak doa, mungkin mendorong kerja, Allah paring menika perkara ingkang gampil. Allah piyambak sampun paring jaminan. Ud'uni astajib lakum, donga awakmu yakti bakal tak kabulni. Allah menika sampun mengendaki gampil, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah menika sampun ngersakaken napa namung kanthi dawuh kun napa ingkang dipun kersakane mesti terwujud. Nika mukadimah ingkang butuh kita sampaikan. Menika kitab Tauhid Syekh At-Tamimi insyaallah masuk pada bab yang ke-19, temanya faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap ghulu, berlebihan kepada orang-orang soleh. Manusia lahir suci, agama datang menjaga kesucian. Di tengah kondisi semangat yang menjaga kesucian saged terprosok wonten kekafiran. Kita wangsuli malih, manusia lahir dalam keadaan suci. Islam dugi kangge menjaga kesucian. Di tengah kondisi tiang semangat beragama, wonten sing malah dadi kafir. Aneh mboten? Kita wangsuli malih ketiga, tiang lahir wonten keadaan suci. Islam datang menjaga kesucian. Wonten kondisi tiang semangat menjaga Islam, wonten sing malah kecemplung kekafiran. Lek tiyang kecemplung kekafiran pancen ngengkel, pantas mboten? Entes ngengkel, dalane menggak-menggok kiwa tengen jurang, belayaan kecemplung, syukur ngoten nggih. Niku pantes. Ning wonten kondisi tiyang ketokipun semangat beragama, ning malah kecemplung dateng kekafiran. Niku wonten, niki lah ingkang diwaspadakan. Napa niku penyebabe? Ghulu. Tiang dadi soleh demen mboten?
Demen mboten? Jelas. Raketan dijenengi soleh. Tiang soleh nyawang tiang soleh demen mboten? Mesti demen. Soleh demen, roh wong soleh nggih demen. Di tengah menjaga kesolehan kok saged kecemplung kafir. Terus pun niki masalah. Jawabnya demenmu kebablasan. Pah masakan enak lek mangan malih nawa kenaan kewareken malih mlekar wetenge ngoten nggih. Lah niku lha sing dadi masalah. Niku jenenge pun hulu, melampaui batas. Nek mboten percaya nggih jenengan bukteni mawon, masak sing enak, sing biasane bendine rapate enak, kon mangan plelak-plelek wayah enak, didangni pira-pira panggah entek mawon. Ini kira-kira buke muring-muring mboten? Lek pas nggih demen mawon. Tari kering seneng mawon nggih demen-demen mangan nggih. Mari kering seneng mangan nggih demen-demen mawon. Niki mboten nganti muring-muring si ibuke mbahi. Kok berhasil dipangan ra oleh. Tapi lek nganti kewareken weteng membledos piye? Ngoten lho nggih. Niku hulu. Kalau perut kelebihan isi sudah rusak, pelembungan ke nemenak nyebul nggih rusak, tiang ngompoban di luar ukuran nggih bledos, beragama hulu niku nggih melampaui batas. Niku nggih bahaya. Semuanya. Sampai Allah berpesan, kulu wasrabu, mau makan silahkan, mau minum silahkan. Ning wonten syarate napa? Wala tusrifu, kamu jangan melampaui batas. Niku hulu, kebablasan. Lek kebablasan tiang ngisi bensin wonten pom paling namung kutah-kutah dipaidu wong, yo duwite akeh nganti lek tuku turah-turah. Paling-paling mengoten niku. Ning hulune tiang beragama niku kerusakane luar biasa. Mboten sebatas bensine turah, mboten sebatas plembungane meledos. Ning resikone nasib kanthi ancaman neraka. Makanya hulu itu harus kita waspadai. Setelah nanti bagian rangkuman kita nanti akan melihat bagaimana proses terjadi hulu. Maka kita gambarkan ke depan dulu kira-kira apa bahaya dari hulu. Nah, begitu. Itu gambarannya ke sana. Makanya kita ulang kembali, kita lahir dalam keadaan suci. Islam datang menjaga kesucian. Di tengah semangat tiang berislam wonten sing saged kecemplung danten kekafiran. Masalah sifat hulu, pengen dadi tiang soleh demen, cetok wong soleh nggih demen, ning menawi demene kebablasan, disitulah letak bahayanya. Gambaran global insyaallah sudah tersampai. Berikutnya kita baca materi. Pertama nukilan dari surah An-Nisa yang ke-171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Allah memanggil ya ahlal kitab, wahai orang yang memegang kitab. Itulah Yahudi dan Nasara punya kitab, Taurat dan Injil punya Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Kudune kanthi wontenipun nabi kitab tiang beneh. Ning dipanggil niki memberi petunjuk kepada kita ada pewaspadaan. Artinya bila tidak waspada, senajan to awakmu koceh kitab, bisa terperosok di dalam bahaya. Makanya ketika beragama sesuaikan saja dengan kitab, jangan kurang, jangan lebih. Makanya Allah berpesan, la taghlu fi dinikum. Kamu jangan bersifat ghulu di dalam
agama kamu, yaitu melampaui batas. Wala taqulu, demikian juga kalian jangan mengatakan alaulai atas nama Allah illal haq, kecuali yang hak. Ketika kita mengatakan atas nama Allah hak niku ben panggah hak, maka tugas kita cukup membacakan ayat, memahami tafsir, beramal dan berdakwah, pun nambahi pun ngurangi niku mungkin pas. Tapi lek nafsu melu, bisikan setan melu, akhirnya apa yang dibacakan ditambahi, dikurangi, disitulah namanya gulu, disitu akan terjadi bahaya. Dan Yahudi Nasara termasuk orang yang pakar di dalam nambahi atau ngurangi, karena Allah telah menjelaskan sifat mereka adalah yuharrifunal kalima'an mawadhi'i wa nasu haddan mimma dzukiru bihi. Mereka seneng takhrib, ngotak-ngatik. Cumaneh nabine pun ninggal, nabine enek mawon mereka ngotak-ngatik, nyulek meripat. Napa niku kisah? Nabi Musa dipun timbali Allah kangge munajat sekitar 30 dina tambah 10 dadi 40. Selama ditinggal Nabi Musa nika umat dipun pasrah datang Nabi Harun, umate openono. Ternyata niku pun neko-neko, pun membuat patung anak sapi. Dari kayasa begitu tertimpa angin bersuara promosi, akhirnya disembah. Nabi Harun mati-matian anggenipun ngelikne ning meh dipateni malahan. Loh, malah ngoten to nggih. Iku tasih meleh-meleh dipun tunggoni Nabi, pun kurang ajar. Nah, seperti itu promosi mereka. Kenapa selama ini Nabi Musa kok enggak menjelaskan, jereke lali. Aneh buatan, keterucut rong di sampai nih. Itu pekerjaan Samiri. Itu kondisi mereka. Sementara mereka yang punya sifat kayak begitu itu amat sangat berpengaruh kepada dunia. Racun mereka itu luar biasa. Apalagi Nabi yang diutus berikutnya itu tidak dari mereka. Yang dari mereka saja banyak didosakan, dibunuh, apalagi Nabi yang terakhir tidak dari mereka. Akhirnya hasadnya luar biasa, sampai Allah menandaskan walan taradha angkal yahud wala nasara hatta tattabi'a milatam, gak bakal ridho. Programnya pemurtatan, waddu lau takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Yahudi bersama musik paling keras, lata jidana asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud waladina asroku. Saking bahayanya mereka, umat diwaspadakan. Latattabi'una sunanam mangkana qablakum, sibron bizi sibrin, sampai seterusnya hadis. Bila kamu tidak iktisam pada agama kamu nanti akan punya kecenderungan melu-melu mereka. Apa Yahudi Nasara? Siapa lagi? Saking bahayanya mereka, kita selalu dibimbing dengan pembentengan doa pada Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala ad-dallin. Ya Allah, bimbing saya ke jalan yang lurus. Seperti Nabi, para sahabat, para syuhada, orang-orang soleh yang mereka agamanya pas, nggak nambah, nggak ngurangi. Bukan jalannya orang yang maghdub, itu Yahudi yang ngotak-ngatik. Ilmuwan ning ilmu dicocoknya kalian nafsu, cocok tinggi ra cocok diotak-atik. Bukan jika jalannya orang yang dhalin itu sesat Nasoro, semangat beramal tapi nggak punya ilmu. Itu sampai kita diwaspadakan. Makanya mereka dipanggil jangan sampai hulu. Kenapa? Nasihat untuk mereka itu kok berada di Al-Quran. Masalahnya kesesatan mereka tidak semata korbannya bangsa mereka, ternyata korbannya juga menimpa kepada umat ini karena rekayasa mereka yang luar biasa
Itu diantara hikmah kenapa nasihat untuk ahli kitab itu kok ditujukan kepada kaum muslimin supaya mengambil pelajaran. Rekam jejak orang yang gagal jangan diikuti, ngoten nggih. Rekam jejak orang yang gagal jangan diikuti. Sinten rekam jejak orang yang gagal? Yahudi Nasoro. Yahudi Nasoro, makanya jangan diikuti. Nah, supaya kita tuh waspada. Sehingga kita pun juga mendapatkan sebuah nasihat di dalam satu lubang jangan sampai tersengat dua kali. Wonten bolongan gitulanan, tangan dilebokne, bakno wonten napa? Istonggeng lah sing katane wonten jero lemah. Dipun cetet ngoten mangke pun terus pun dirasane. Senajan to nggih mboten sesakit kala jengking. Napa malih ula, wah niku lebih bahaya malih. Lek di pengalaman tangane didulek-dulekne kena bahaya, dong mari mosok sesuk dulek-dulek neh. Masa gak bisa ngambil pelajaran? Lho dek ingi kaya ngono rong mari sakit tangane dilebok-lebokne neh. Gimana kecerdasan otaknya? Makanya kita pun jika diwaspadakan, kegagalan mereka jangan sampai menimpa kepada kita semuanya. Makanya pewaspadaannya luar biasa. Itu tadi permasalahannya, yaitu suka menjadi pribadi soleh dan juga suka kepada orang soleh, tetapi kesukaannya kadare kebablasan. Ini yang jadi masalah. Apalagi ketika mereka mencintai tidak ditopang di atas ilmu. Senajan cinta ning mboten di atas ilmu kebablasan. Senajan dakwah niku sae ning menawi dakwah mboten gadah ilmu niku mengke penyesatannya lebih banyak daripada penyelamatannya. Itu permasalahannya. Dan biasanya orang itu apabila bisa disesatkan, permasalahannya memang sudah menjadi kondisi darurat ilmu. Darurat ilmu ditinggalkan. Masyarakat jadi awam. Di tengah kondisi mereka fitrahnya baik, suka kepada orang baik, tetapi diblocok nih. Itu yang sangat bahaya. Itu cinta yang berlebihan. Ketika mereka sudah mendarah mendaging kayak begitu, dinasehati, itu dianggap sebuah kesalahan orang memberikan nasihat. Sekarang kita lihat ayatnya, nanti akan bersama sejarahnya, nukilan dari surah Nuh yang ke-23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wattau wala suwa'au wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan jangan sampai kamu tinggalkan sesembahan-sesembahanmu. Bentuknya Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr. Sekarang kita baca di bukunya. Siapa itu? Ibnu Abbas menjelaskan, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh, yang mereka itu munculnya sebelum Nabi Nuh. Kurang lebih itu generasi ke-10 anak turun Nabi Adam. Niku jenengipun napa nggih? Keturunan ke-10. Wong tua turun anak, putu, buyut, canggah, terus bareng, terus udek-udek, terus gantung siwur. Cip itu niki, 10 napa? Niku wong Jawa kata istilah bondone dipangan pitung keturunan rantai. Ngoten nggih, wonten bahasa ngoten nggih. Niku bahasa sing berkembang. Itu masih ada orang soleh generasi ke-10 5 nama tadi. Tapi masyarakat kita wis ngenakne jagakne wong soleh.
duwe butuh teko dateng tiyang soleh dongakno kabul beres, duwe butuh teko dateng tiyang soleh dongakno beres. Wonten masyarakat wonten tradisi sowan yai nyuwun donga. Ayo wonten masyarakat wonten tradisi sowan nyai nyuwun donga wonten? Rata-rata jenengan pirsani wayah bodoh rame. Padha-padha dipun kenal Ustad sunnah kalih sing ngoten-ngoten nika mengki tamune kathah pundi. Ustad sing sunnah ngaji tauhid menika tekan tamu rapate akeh. Tapi lek sing model ngoten-ngoten nika biasa damel acara sulukan. Pinten jumlah tamune? Jentrek. Makanya dikenali wong lek dadi kiai lek wayah bodo panen tamu. Tapi yai sinten? Lah pun wonten catatannya, yai yang gimana? Tapi lek yai betul-betul sunnah gak pate akeh. Jenengan buktekne mawon. Lho napa mereka kok berduyun-duyun datang? Permasalahannya bukan sebatas ziarah, ada sesuatu yang paling utama. Napa? Jagane donga. Itu nyata loh, kita bisa buktikan loh di masyarakat. Ini bukan mengada-ada. Jenengan survei mawon mboten percaya. Survei nggih. Buktikan. Seperti itu. Bahkan nanti gaya mlakune, gaya salamane pun beda malih. Kadang nyawang wajah Mbah Yai mboten wani. Lakune laku dodok dan sebagainya. Ini ada di masyarakat mayoritas yang kayak begini. Nah, begitu yainya ninggal, sekarang ramene pindah nyang kuburan. Jenengan buktene nggih mboten? Termasuk Yaghus, Ya'uq, Suwa', Wad dan Nasr itu sangat dicintai oleh masyarakat, bukan cinta ilmunya tapi cinta titip donga. Mbah Yai jenengan dongakne. Begitu meninggal malah nyang kuburane sing rame. Inilah termasuk sifat hulu. Kalau kita datang kepada yai pengen rame-rame nggih ngaji ngeten iki. Lek perlu mengke pun ngasta buku wonten dalem dipun waca malih apal. Lah ngoten niku sae nggih saged memberikan nasihat datang keluarga. Akan mungkin tas ngaji si pengajian ngene, ayo diwaca tak rungokne sae. Menawi rame nipun ngeten iki mboten napa-napa. Ning rata-rata masyarakat ramene senes niku ning barokah. Donga Mbah Yai. Seolah doa itu sendiri mesti kabul. Nah, begitu. Kondisi ngoten niku, mila kita diwaspadakan. Makanya ketika Nabi Nuh datang kepada mereka, harusnya begitu. Siap transfer ilmu, bukan jaga nih. Makanya ketika datang kepada mereka dai-dai yang lurus, yang meluruskan, langsung ditolak. Sekarang pun juga sama, gimana? Lek mboten percaya nggih jenengan buktene mawon lah. Datang masjid sing biasa ngoten nika, menika jenengan ngaji sing lurus, mesti dianggap aneh. Jejal napa jejal ayo. Jejal dengan buktekne lah. Pun jenengan buktekne mawon, mesti dituduh aneh-aneh. Bahkan tempat tertentu lek tutuk grupe jareke najis nganti bar salat gebyur lah ngoten niku nggih wonten ngoten niku. Ada. Niku mboten aneh, ket zaman Nabi Nuh nggih ngoten niku. Nabi Nuh dipun tutuk gendeng nggih niku masalahe. Makanya ketika mereka dinasehati, mereka itu fanatiknya luar biasa. Mereka mengatakan sekali-kali jangan sampai kamu tinggalkan sesembahanmu namanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr.
Kita lanjutkan apa kata Ibnu Abbas yang diterjemahkan di sini. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka. Didirikan patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah, hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung itu disembah. Dengan pirsane mawon, tiyang sing biasa ngoten niku, omahe sing paling kathah fotone Mbah Yai. Nggih mboten? Nggih. Pasar-pasar nggih fotonipun Mbah Yai. Jentrek-jentrek. Buktikan saja, lah ahli sunnah gak enak fotone. Kenapa? Mana-mana rumah kok ada anjing, ada patung, ada foto, gak dileboni malaikat rahmat, langsung disingkirkan. Wonten mereka marah. Ngan buktene mawon persis berulang. Itulah atas nama cinta, atas nama orang soleh ning kebablasan. Cinta boleh, soleh boleh, ning sing pas sampeyan ngantos kebablasan. Itu bukti nyata terjadi kerusakan niku sebabipun. Berikutnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Lah bener ta nggih? Kayak dhisik ngoten niku. Makanya kuburan itu jangan dibikin sedemikian rupa. Kuburane kijinge diselimuti kafan, bikinkan bangunan, dibikin berkelambu, dipasang lampu, bahkan dipromosikan karomai ngene. Ngoten nggih? Nah begitu, lalu membuat patung-patung mereka, kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Bentuknya apa? Atas nama titip doa. Sehingga ketika orang itu datang ke tempat mereka memantau jane sing dionekne wong nyang kuburan ki apa to? Sebenarnya mereka itu mengakui sing dimintai Allah, sing iso ngabulne Allah. Tiyang saleh niku napa? Sebatas titipan, tempat penitipan. Lek dititipne niku mesti kabul, lek ndonga dhewe sing ra bakal kabul. Lah awakmu ora ngerti ibadah, ndonga alif bengkonge ora ngerti, lek mun ndonga kabule ya kapan. Tapi lek wong saleh kuwi wali Allah mesti kabul. Lah wong-wong ngono kuwi iso krungu sambate wong sing teka. Buktine wong yang kubur assalamualaikum berarti kan krungu. Yes titipno wae. Kono ndonga karek nunggu kiriman. Niki subhat yang dimasukkan. Kekacauan pemikiran yang dimasukkan. Nek sing muni ngoten ku Mbah Yai, masyarakat pun mantuk-mantuk mboten. Mantuk-mantuk. Tapi sing muni ngoten niku Mbah Yai tutuk Mbah Yai ne kono. Ah ini dari pemecah belah umat ini ya. Nah begitu, dari pemecah belah umat. Begitu permasalahannya. Makanya ketika datang kepada mereka, itu dipantau ketika datang kuburan, yang mereka katakan adalah lumantar panjenengan sing sampun sumare. Dengan lewat engkau yang telah meninggal, saya titip doa tolong sampaikan kepada Allah. Akhirnya mau mati dianggap bisa mendoakan, ketemu Allah, akhirnya tinggal nompo kiriman dan seterusnya. Maka daripada itu namanya cinta yang berlebihan. Dan gelagat kayak begitu itu juga terjadi di lingkup Nabi SAW. Akhirnya dikritisi, dinasihati, diluruskan sebagaimana hadis berikut. Ya Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, ketika orang datang pada Nabi SAW, mereka mengatakan, ya khairona wa bena khairina, ya sayyidana wa bena sayyidina, wahai orang yang paling baik di antara kami, anak orang yang paling baik, wahai tuan kami, anak dari tuan kami. Ini contoh cinta yang berlebihan. Makanya langsung dikatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kamu jangan
berlebih-lebihan ketika menyanjung saya, sebagaimana Nasara berlebihan menyanjung kepada Nabi Isa. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya ini seorang hamba, bila memanggil saya ya Abdullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tugasnya Nabi itu ada menyampaikan berita, tugas Rasul itu membimbing. Kalau memang cinta kepada saya ya cari ilmu, bukan menyanjung yang berlebihan, seolah itu menjadi tumpuan doa. Sing donga jenengan mesti kabul, mula kula titip. Nah, jangan begitu. Tapi carilah ilmu. Mila mulai kula dipun parani tiyang kon ngruqyah. Kula maka waras-arasen. Kula warai mawon carane ngruqyah. Jenengan maca Fatihah saged mboten? Saged. Anas wala kulhu saged mboten? Saged. Ayat kursi saged. Maca saged ning Quran kula amoh iki tak gawani. Butuhmu pira? Lek perlu ngoten. Kae enek daun bidara. Pangipun ditandur kalih Pak Dani nggih. Pun di Pak Dani niki. Pun ditandurne bidara ta nggih? Lemu malah. Golek 7 lembar tepung lembut, cor banyu, disaring. Wudu dhisik, kek salat, tempat salat enggak ada patung, enggak ada musik makhluk bernyawa yang dipatungkan, salat yang khusyuk 2 rakaat. Setelah itu dicedekne mulut, baca ayat-ayat di atas. Al-Fatihah, Anas walakul bulan baleni, ayat kursi, donga-donga ingkang dituntunkan. Lan ayat napa kemawon sing diapalne, boten apa nggih Quran dipun waca. Mengke bau mulut kangge maca niku dipun sebul dhateng banyu. Niku carane ngruqyah. Dipun unjuk damel wudu, damel mandi berulang-ulang. Soalnya mungkin menawi wonten sihiripun niku saged cepot sitok. Ning ruqyah bolak-balik lho nggih, pun pisan. Pun jenengan dahar mawon sak sendokan niku lek ngunyah ping pinten lho nggih. Langsung dipun lek dikira pitik nudul jagung mengki lho nggih. Leleken niku mengki bahaya. Dikunyah sampai lembut sehingga nanti bisa dicerna. Ruqyah pun juga berulang-ulang. Tidak hanya sekali. Untuk apa? Ketika mereka datang minta diruqyah enggak dilayani, tujuannya supaya tidak menggantungkan, supaya mereka itu mandiri, supaya pribadi itu berada pada dirimu bukan dan terwujud, bukan sebatas hanya mencintai orang soleh mek njagane dongane. Lah njagane donga niku lho sing termasuk gulu. Makanya supaya betul-betul mandiri, hamba betul-betul menghamba, mboten jagane datang tiang lintuh. Makanya begitu ada orang datang, ada kesan menyanjung berlebihan datang Nabi, langsung ditutup. Kamu jangan menyanjung saya berlebihan koyok Nasara kepada Isa bin Maryam. Aku ini Abdullah, istilahnya Abdullah, Nabiullah, Rasulullah ngoten mawon. Sampun ngantos Mbah Yai kekasih Allah sing dongane makbul, sedaya tiyang padha titip, lek titip jenengan mesti kabul. Lah niku contoh ingkang napa? Berlebihan itu penyakit. Di masyarakat banyak yang kayak begitu, makanya kita kikis. Nah, kita mulai dengan diri-diri kita, keluarga kita, semoga nanti berkembang. Nah, begitu. Berikutnya pesan Nabi SAW, iyakum wal ghuluwa. Saya tujukan kepada kalian, saya sampaikan wasiat, jauhkan dirimu dari sifat ghulu berlebihan. Innama ahlaka mangkana qablakum, sesungguhnya yang menyebabkan hancur pada orang sebelum kamu adalah al-ghuluwu, sifat ghulu, melampaui batas. Dalil yang terakhir, pesan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW yang Muslim meriwayatkan, halaka al-mutanatiun, celakalah orang yang mutanati. Siapa itu mutanati? Yaitu orang yang berlebih-lebihan, termasuk berlebihan mencintai kepada orang soleh sampai dikesankan lek nggak lewat wong kuwi nggak bakal kabul. Ini banyak penyakit-penyakit yang seperti itu yang wajib kita tinggalkan. Makanya tanda doa dikabulkan kita butuh paham. Nopo? Tanda doa gampang dikabulkan. Nopo? Satu, pancen butuh.
Biasanya sing butuh niku tiang sehat apa tiang loro? Biasanya sing butuh niku tiang sehat apa tiang sing loro? Tiang sehat rong mesti gampang kabul. Nyapa? Ndongane rapate tenanan. Mata apa? Rapate ngrasakne. Tapi lek loro ra kuat niku mungkin jan tawunan nek nyuwun. Ya Allah, kula mboten kuat, ya Allah, ya Allah. Itu tanda-tanda gampang dikabulkan. Kula nangeli Mbah Yai diminta doa, ternyata niku nggih kesane kaya dolanan mawon. Wonten undangan acara terakhir doa. Wonten tiyang nika kula perhatikan tingkah lakune kok kaya ngene ya. Iki jereke Mbah Yai tapi kok kaya ngono. Wayah dipun aturin donga langsung diserbane gaya bergaya. Mungkin dongeng balik-balik malih, cengengesan malih ya Allah. Doa kok kayak simbolik saja, menunjukkan butuh itu sebenarnya. Makanya nggak gampang kabul. Makanya donga sing gak kabul niku pancen tiyang sing betul butuh niku lho nggih. Tiyang sing dipli butuhe tenanan. Nek perlu sing sihan niku nyuwun donga sing sakit nggih. Pak, jenengan sakit ngrasakne rape nek wong lorek ndonga tenanan. Kula ben ndonga kok ora patek sok khusuk, jenengan dongakne kula. Lek perlu malah diwalik lho nggih. Malah diwalik. Kenapa? Tanda-tanda doa dikabulkan adalah apabila punya rasa butuh. Di balik itu ya memang butuh kehalalan makanan, minuman, pakaian, kebersihan akidah dari kesyirikan, kebersihan tingkah laku dengan taat meninggalkan dosa-dosa. Termasuk seperti itu, memperbanyak ingat kepada hari akhir. Di sana berat, hanya Allah itu sebagai jonggoli nasib tiang. Lek saged ngoten niku insyaallah niku gampang kabul. Apabila kita bisa menata seperti itu, kita nanti bisa menjadi orang yang mandiri di dalam doa, nggak usah ngejipne wong liya ning aku butuh ndonga piyambak, termasuk di waktu-waktu yang mustajab. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman dari bab ke-19 bahwasanya hulu pada orang soleh itu menjadi penyebab kehancuran. Rangkuman pertama, terbatasnya akal dan luasnya wahyu. Ini rangkuman pertama, terbatasnya akal dan luasnya wahyu. Titik. Akal niku terbatas napa pintere pol-polan? Terbatas. Nggih napa sing kesawang mripat dipun rungokne telinga, sing dipun pikir nggih namung ngoten niku. Napa mata kita sami saged nyawang napa-napa? Mboten saged, terbatas ta nggih kemampuan mata memandang. Demikian juga telinga kita, napa sedaya swara niku mesti krungu? Mboten. Nikulah kemampuan akal. Maka Nabi sallallahu pernah mengandaikan, upama awakmu iso nyawang sing tak sawang, upama awakmu ya iso ngrungokne sing tak krungokne, awakmu kakian nangis titik lek mungguyu. Rasul diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Upama kita sami nyawang kakian nangis. Jumeneh kok niku upami mata manusia, telinga manusia niku diperdengarkan suarane wong alam kubur dipun siksa terus pundi pedihnya. Niku mengke kathah tiyang sing pingsan. Rawane gawe omah nek pinggir kuburan. Wonten critane pun tangga hamil. Tanggane mendina mek tukarane. Tiada hari tanpa tangis. Kek nangisé nelongso. Tanggane sing ngrungokne gogrok kandungane. Kesetrum susah tanggane. Nek krungu mawon pun ngoten niku. Makanya kita dibikin tidak mendengar, benjo gampang stresan. Lah ngoten nggih. Itu memberitahu kepada kita bahwasanya akal kita sangat terbatas. Betul itu. Sementara ilmu Allah luasnya kita nggak bisa menghitung. Kenapa? Allah Al-Alim, zat yang maha tahu.
tahu yang dulu, sekarang dan akan datang, global maupun terperinci. Ilmu Allah nggak bisa dibayangkan. Sampai Allah menceritakan langit 7 ada aras, sampai dikasahkan gimana kondisi alam kubur, padang mahsyar, surga neraka pun wonten ceritane pun kabeh, menunjukkan apa? Maha taunya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pelajaran pertama, terbatasnya akal dan luasnya ilmu Allah dengan wahyu-wahyunya. Nomor 2, akal yang mau menerima wahyu. Akal yang mau menerima wahyu. Dan akal digunakan memahami wahyu. Dan akal digunakan untuk memahami wahyu dengan metode pemahaman salafus saleh. Dengan metode pemahaman salafus saleh, akal akan diajak mengenal keagungan Allah. Akal akan diajak mengenal keagungan Allah dan mengagungkannya. Inilah kebenaran. Titik. Itu tadi pelajaran kedua. Saya ulang. Akal yang mau menerima wahyu dan akal digunakan untuk memahami wahyu dengan metode pemahaman salafus saleh. Akal akan diajak mengenal keagungan Allah dan mengagungkannya. Inilah kebenaran. Ingkang dipun maksud wahyu niku napa? Al-Qur'an 30 juz niku nggih wahyu. Hadis-hadis Nabi sing jutaan niku nggih wahyu. Ingkang sampun dipun ulangi datang para sahabat paham praktek. Itulah wahyu. Menawi akal kersa nampa wahyu, fungsi akal digunakan memahami wahyu, nampa gelem paham. Kita sami kagungan kitab Al-Qur'an mboten? Demen mboten nek didum-dumi kitab? Demen mboten? Tapi ora mesti nek diwaca lho nggih. Terima, dipahami, bukan diterima saja. Baca, dipahami. Itu maknanya akal yang mau menerima wahyu, akal digunakan memahami wahyu. Metode pemahaman kados para sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami sebagaimana mereka. Itu namanya menggunakan metode salafus saleh. Lek persongoten niku dipun pelajari Al-Fatihah sak tafsire nganti telas, hadis-hadis Nabi, Sahih Bukhari, Muslim dan macam-macam. Nanti akal akan diajak melihat keagungan Allah. Jenengan mau Sahih Bukhari pun tamat apa dereng? Wah, buku iki ra tamat-tamat, kapan Sahih Bukhari yang tamat ngoten nggih. Ya banyak membaca. Kathah maca. Kudu ngoten niku. Lek maca mawon mboten terus pundi? Wong Quran pertama kali Iqra, maca nggih ngoten. Ini kuncinya itu membaca. Kula ngaji wonten mriki sesasi pisan, wah niku namung sak pucuk cucuk cawa, sak pucuk kuku ireng lho nggih. Terlalu sedikit, diperbanyak membaca. Uang ada, beli. Nanti akan diajak melihat keagungan Allah. Nanti bila sudah melihat keagungan Allah, nanti akan mengagungkannya. Inilah kebenaran. Nomor 3, akal yang menolak wahyu. Akal yang menolak wahyu. Beramal hanya bertumpu pada akal. Akal yang menolak wahyu. Beramal hanya bertumpu akal.
di mana akal antar manusia berbeda-beda. Di mana akal antar manusia berbeda-beda. Maka yang lebih berakal akan akal-akalan, apalagi ditunggangi nafsu dan setan. Apalagi ditunggangi nafsu dan setan, maka tokohnya akan mengadakan pembodohan orang awam. Maka tokohnya akan mengadakan pembodohan orang awam, serta promosi ketuhanan orang yang dianggap wali, serta promosi ketuhanan pada orang yang dianggap wali. Sehingga terjadi hulu, melampaui batas. Akhirnya makhluk menyembah kepada makhluk. Akhirnya makhluk menyembah kepada makhluk. Saya ulang. Terus ketahuan iki nomor 3 nggih. Akal yang menolak wahyu, beramal hanya bertumpu pada akal, di mana akal antara manusia berbeda, tidak sama. Maka yang lebih berakal akan akal-akalan, apalagi ditunggangi nafsu dan setan. Orang yang dianggap tokoh mengadakan pembodohan orang awam. Orang yang dianggap tokoh akan mengadakan pembodohan orang awam, serta promosi ketuhanan orang yang dianggap wali. Serta promosi ketuhanan orang yang dianggap wali. Disitulah terjadi hulu, sikap melampaui batas. Disitulah terjadi hulu. Napa hulu? Sikap melampaui batas. Akhirnya makhluk menyembah kepada makhluk. Sekarang kita urai akal yang menolak wahyu. Wonten? Ada. Ketika berkarya niku namung sebatas bertumpu pada akal tok. Sing penting akalku, hanya mencerdaskan akal. Mongko akale A B C padha napa beda? Pasti beda. Makanya orang yang berakal nanti akan akal-akalan. Apalagi akal-akalane ditunggangi napa? Nafsu kali setan. Resikonya mengadakan pembodohan orang awam. Lalu promosi ketuhanan orang yang dianggap wali. Awasate wis awam dibodohkan, promosi ketuhanan yang dianggap wali. Nah, di situ nanti akan hulu. Akhirnya makhluk menyembah kepada makhluk. Jenengan bersanil wonten masyarakat. Masjid kawadah, pondok pesantren kathah. Kajian kono kene kathah, sholawatan kathah. Rata-rata niku pancen ngaji tenanan napa dagelan. Nyanyi napa lawaan. Tunggale. Sholawatan, fadilah amal, Quran mek diwaca dikirimne wong mati. Nggih mboten? Mana ilmunya? Mana ilmunya? Ada ilmunya? Cek saja, mana ilmunya? Itu pembodohan orang awam.
Itu cara mengadakan penyesatan. Itu contoh orang yang ditokohkan akan akal-akalan, lalu akan promosi ketuhanan para wali, karomah, dan sebagainya. Nah seperti itu. Hanya disitulah di tengah keadaan awamnya masyarakat ada promosi kewalian A, B, C, itu nanti akan terjadi sifat gulu. Ujung-ujungnya itu nanti makhluk menyembah kepada makhluk. Nyata mboten keadaan itu. Ya. Siapa yang saya simpulkan dengan melihat kenyataan, memang begitu. Berbeda dengan sistem dakwah yang hak. Beda itu. Makanya kalau saya sendiri merasakan ngaji niku nggih maca kitab. Wonten jadwal tafsir Jalalain. Meh katam kalau ngaji tafsir Jalalain. Pun puluh tahun nggih. Berpuluh tahun niku punan. Rong katam. Telung ayat. Sak menika dipun awali King Al-Fatihah pun dugi surah Mujadalah. Satu masjid Sahih Bukhari diwaca sito. Itu memang untuk mencerdaskan. Wong diajak mengkaji ilmu tenanan. Tapi lek Quran sedina katam kirimne, sedina katam kirimne, sedina katam kirim. Kapan gada ilmu? Itu banyak pembodohan di masyarakat. Selawatan hanya dibaca, fadilahnya begini, diwaca sekian, apalagi selawat yang tidak syar'i dengan nama yang macam-macam. Itu betul-betul pembodohan, gak ada ilmunya. Akhirnya ketika mereka awam dipromosikan orang soleh, akhirnya begitu cintanya orang soleh sebagai tempat penitipan doa. Itulah bentuk hulu yang melampaui batas. Itu sangat nyata sekali. Sekarang masuk pada yang nomor 4. Contoh bahasa promosi hulu di masyarakat. Contoh bahasa promosi hulu. Wonten bahasa dipromosikan isine membimbing manusia ben gada sifat hulu melampaui batas. 1. Dumateng para alim ingkang tansah kinabekten. Nyati mireng? Dumateng para alim ingkang tansah kinabekten. Napa bahasa Indonesiane yo? Kata ngoten niku terlalu banyak, sehingga bektinya itu hanya bertumpu kepada alim. Alimnya siapa? Padahal itu nggak mengajarkan Quran, nggak mengajarkan Sunnah. Dikenal wali mawon, yai. Tapi mana pengajaran ilmunya? Pada kondisi kayak nggak ada ilmunya, tapi selalu dibekteni apa yang ia katakan. Itu nyata itu. Saya sangat prihatin mendengar kata-kata seperti itu. Dumateng para alim ingkang tansah kinabekten. Makanya begitu orang datang itu lah mencium tangan jangan wolak-walik nih kalau nggih. Jadi kan sakit mboten cium tangan wolak-walik. Ra tau latihan to. Samenika sing wonten nggih wolak-walik buku mawon to nggih. Wolak-walik buku mboten wolak-walik cium tangan. Itu contoh promosi bahasa hulu, bahasa semisal itu. Termasuk yang kedua adalah pengkultusan gelar wali sebagai tempat penitipan doa. Itu yang nomor 2. Pengkultusan gelar wali sebagai tempat penitipan doa. Promosi itu banyak. Ndonga nyang kuburan wali kono gampang kabul. Ndonga nyang kuburan wali kono gampang kabul. Ndonga nyang kuburan wali kono gampang kabul. Kata hanya itu promosi manusia supaya punya sifat hulu melampaui batas. Disitulah penghancuran kepada umat sebenarnya. Terakhir yang kelima, solusi kembali pada nomor 2.
Sekarang nomor 5, apa solusinya? Kembali pada poin nomor 2. Napa wau nomor 2 wau? Akal yang menerima wahyu, akal digunakan memahami wahyu dengan metode pemahaman salafus soleh, akan diajak mengenal keagungan Allah, akhirnya bisa mengagungkannya. Inilah solusi yang kita kerjakan supaya menjadi umatan wasatan, umat pertengahan yang adil. Itulah tanda-tanda orang yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk paham dan selamat, terjaga dari kebodohan, kesyirikan, kebid'ahan. Kita bisa berdakwah sehingga akan menjadi orang yang diberkahi oleh Allah taala. Ada tanggapan? Disilahkan. Sekira cukup, demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.